Jadi ketika energi kita lagi positif, kita tuh bisa menyeberang ke alamnya mereka. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Topan di channel Ngobrol Mistis. Di episode kali ini kita akan membahas tentang ketempelan. Kalau di dunia spiritual biasanya dikatakan dengan ketempelan makhluk gaib. Jadi yang namanya ketempelan, terkadang kita lagi di rumah atau di tempat kerabat, lagi di tempat saudara atau di tempat baru yang baru kita datengin, bahkan bisa saja terjadi di hutan atau kita lagi melakukan kegiatan outdoor di luar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang ketempelan oleh makhluk gaib. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di episode kali ini, sebetulnya kita kedatangan narasumber yang seharusnya berbagi pengalamannya dengan kita di sini. Tapi karena 1-2 hal, jadi narasumber tidak bisa datang ke studio. Itu dia mengalami ketempelan makhluk gaib. Tentu saja bukan karena dia semata-mata anak indigo yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, tetapi dia itu sering merasakan atau sering bertemu dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, jadi teman-teman, masalah ketempelan ini ada beberapa faktor. Yang kedua, itu bisa disebabkan karena mungkin energi dalam diri kita itu sedang bagus. Jadi, kalau kita sering mengatakan bahwa energi kita tuh lagi positif. Jadi, ketika energi kita lagi positif, kita tuh bisa menyeberang ke alamnya mereka. Atau dengan faktor yang kedua, itu memang ada keturunan dari leluhur-leluhurnya. Nah, jadi 2 faktor ini yang menentukan teman-teman ketika seseorang itu merasa diikuti atau ketempelan oleh makhluk gaib. Nah, jadi bisa jadi ketika kita lagi main ke salah satu tempat, energi kita lagi positif, kita lagi bersih, yang akhirnya salah satu dari makhluk halus itu mengikuti kita. Atau memang karena ada semacam penjagaan dari leluhur kita yang mungkin energinya sama dengan makhluk di sekitarnya, yang akhirnya si makhluk itu mengikuti kita. Nah, jadi kasus ketempelan ini tuh kayak bukan sengaja ya, jadi kayak berasa aneh aja dengan diri sendiri gitu. Seandainya kita melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, pasti akan mengalami kelelahan. Tetapi ketika kita istirahatkan badan kita sejenak atau kita istirahatkan di malam harinya, tentu saja pagi-paginya akan merasa segar kembali. Beda ceritanya dengan seandainya kita diikuti dengan makhluk gaib. Tentu apapun yang sudah kita lakukan pasti berasanya lelah, letih, serta pemikiran itu kadangkala lari kemana-mana, bahkan cenderung ke arah yang negatif. Jadi orang lain bercerita kepada kita, mungkin tujuannya memberikan kritik agar kita menuju yang lebih baik. Tetapi gara-gara faktor ketempelan ini, kita menanggapinya kritikan tersebut menjadi kritikan yang negatif. Itu harus ada treatment lebih lanjut mengenai masalah seperti itu. Di samping itu,
terkadang kita merasakan bahwa sebetulnya ini tuh bukan diri kita yang sebenarnya. Dalam arti emosi jadi meledak-ledak, terus jadi overthinking. Nah, itu mungkin salah satu faktor ketempelan juga. Karena kadang-kadang kan kita tuh bisa mengukur diri sendiri ketika kita tuh sebetulnya aku tuh gak emosian gini deh, tapi kok tiba-tiba emosian gini gitu. Terus kadang-kadang aku berpikirnya tuh wajar gitu, sewajarnya, tapi kok sekarang jadi overthinking. Nah, mungkin itu dari efek-efek ketempelan makhluk-makhluk itu. Nah, memang ada juga yang ketempelan dengan makhluk yang positif, tetapi itu sangat jarang terjadi, karena pada dasarnya makhluk-makhluk positif itu mereka tuh ibaratnya tidak berkeliaran gitu. Mereka tuh menempati suatu tempat tertentu yang mungkin sejak dulu mereka tuh tinggal di sana. Beda cerita dengan makhluk-makhluk yang penasaran, yang selalu berkeliaran. Mereka tidak punya tempat, mereka selalu mencari majikan baru, mereka selalu mencari teman baru, yang akhirnya selalu menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, teman-teman, masalah ketempelan ini sering kita alami, mungkin sering kita rasakan, tapi terkadang kita tuh kurang peduli. Mungkin karena dengan kemajuannya zaman, teknologi yang super cepat, yang akhirnya kita tuh sedikit memikirkan tentang ketempelan ini. Bahkan kadang-kadang kita tuh selalu memakai logika kita ketika sebetulnya sesuatu yang terjadi yang tidak baik terjadi dalam diri kita. Jadi ya bisa dibilang ketempelan ini suatu hal yang tidak bisa kita prediksi atau yang kita inginkan gitu. Nah, masalah ketempelan ini teman-teman, tentu saja ada beberapa cara agar kita tuh bisa terhindar dari ketempelan ini. Yang pertama, untuk kita sebagai umat muslim sebaiknya menjaga wudhu. Itu kan kalau kita lihat ya, wudhu itu suatu bentuk proteksi diri kita. Jadi coba bayangin deh teman-teman, ketika diri kita diproteksi, siapa yang bakal mengikuti kita? Siapa yang ingin dekat-dekat dengan kita? Itu saja nggak ada teman-teman. Nah, itu dengan caranya berwudu untuk umat muslim. Buat teman-teman yang beragama non-muslim, selalu ingatlah kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan kita semua selalu ingat dengan Tuhan, kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke teman-teman, jadi saran dari saya, masukan dari saya ketika kalian pergi ke tempat baru, entah itu outdoor, entah itu indoor, entah itu tempat yang baru dibikin, entah itu tempat yang cukup tua umurnya, usahakan kita tuh jangan pernah punya niatan jelek. Selalu tanamkan pikiran positif. Jangan pernah ada sedikit pun kita kesana penasaran dengan apa yang ada di sana. Jadi sebisa mungkin dari dalam diri kita pun jangan pernah ingin mengundang atau penasaran dengan mereka yang ada di dunia lain. Selain itu, ingatlah terus kepada Sang Tuhan, Sang Pencipta, pemilik alam semesta. Karena tidak ada kekuatan yang lebih hebat, tidak ada pelindung yang lebih hebat yang bisa melindungi kita selain Tuhan, pemilik alam semesta ini. Jadi, dimanapun kita berada, sedang apapun kita mengerjakan, ingatlah terus kepada Sang Pencipta. Dengan begitu, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Sang Pencipta kemanapun atau apapun yang sedang kita lakukan saat itu.
Oke teman-teman, sekian dulu di episode kali ini. Saksikan terus Ngobrol Mistis dengan narasumber yang menarik serta pengalaman yang pernah dialami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.